8 bulan ya di majikan ini. Saya tuh mau pulang dulu selama itu tuh saya tuh ngerasain ada sakit, ada ini saya tahan terus ya Miss ya. Fatalnya tuh kemarin Miss. Kenapa sayang? Saya tuh kurang gimana ya Miss ke orang tua saya tuh. Dia minta dibikinin toko, saya bikinin toko Mia. Saya udah bangun rumah. Alhamdulillah saya udah nggak punya utang gitu. Maksudnya saya sampai di sini diirit-irit buat jajan, buat beli apa yang pengen saya inginkan tuh saya sabarin. Karena saya ingin ngebakti sama orang tua saya ya Miss ya, ingin anak saya gitu. Saya ingin nunjukin sama saudara-saudara saya yang pernah ngehina saya bahwa saya tuh sendiri juga saya bisa gitu ya Miss. Ya alhamdulillah anak-anak saya tuh bakti ke saya tuh pada depan. Sekarang anak saya keluar SMA, udah yang satu lagi keluar STM, udah keluar Miss. Dia bilang katanya, udah lama nggak usah dilanjutin sekolah, biar mah kerja aja katanya gitu. Yang penting mama di sana sehat. Alhamdulillah anak-anak saya tuh baik-baik Miss. Saya kecewa sama mama saya Miss. Kenapa sayang? Kalau dibeliin emas, katanya dia kalau ngomong malu sama tetangga, disebut katanya anaknya di Hongkong nggak pakai emas satupun katanya. Saya udah berapa kali Miss beliin orang tua saya gelang, kalung. Yang saya herannya tuh baru 2 hari, 3 hari pas ditanya, "Mi, dipoto dong," kata saya tuh, lihat apa itunya lah, katanya udah dijual, gelangnya juga, kalungnya juga. Bayar hutang katanya. Ya Allah, saya kaget kan Miss. Maksudnya tuh kok hutang terus gitu Miss. Padahal jatah setiap bulan gajian tuh saya selalu jatah sih orang tua saya tuh Miss. Terakhir orang tua saya tuh, saya lagi ngebangun rumah tuh katanya. Rumah aja yang dibangun, warung gak dibangun-bangun. Saya terpaksa rumah saya berhentiin dulu Miss. Saya bangun warung saya, digedein, dikompletin Miss. Saya tuh kalau kirim 2 minggu mama saya minta duit, 10 hari mama saya minta duit. Kata sampai saya bilang gini, "Mas, saya tuh kerja di sini tuh gajian sebulan sekali, bukan tiap minggu." Ya nggak sih Miss? Betul banget. Coba Miss, siapa yang nggak kecewa? Masa saya marah-marah, kamu tuh nggak pernah ngerti katanya. Mama di sini kekurangan duit aja. Terakhir saya ngedengar mama saya punya utang bank 10 bank, coba Miss. Jadi saya sekarang suruh bayarin utang bank 10 bank, coba Miss, di Indonesia, coba Miss, mama saya hutangnya. Saya selalu menutupin kalau saya sakit, saya nggak ada gejala apa-apa, saya baik-baik aja ya. Kalau sakit doang biasa-biasa aja. Saya tuh punya penyakit ini yang harus dioperasi gitu Miss. Saya nggak pernah ngadu ke mama saya. Cuman saya kecewa sekarang ngedenger mama saya gitu Miss. Jadi saya tuh tadinya mau rencana cuti pulang 1 tahun tuh, jadi ya udahlah saya nggak akan cuti Miss. Makanya saya minta solusi ke Miss. Miss, ini saya penyakit saya kan polip gitu, kayak ada benjolan di hidung gitu Miss. Saya harus gimana gitu, makanya Miss saya minta tolong kami solusinya gimana ya Miss gitu. Saya nggak jadi pulang Miss, nggak jadi cuti. Oke, sekarang tadi seperti yang saya bahas tadi bahwa kamu harus ke dokter dulu, ke daerah Princess Margaret, kamu di situ cek dulu di emergency case itu, kamu harus siap uang 120. Jadi di situ kamu akan mendapatkan surat-surat untuk pengetesan berikutnya. Jadi kamu ngomong bahwa itu sakit banget, kamu bilang nggak sakit, dia nggak akan peduli sayang. Iya Miss. Jadi kalau sudah ada surat dari dari dokter, otomatis kan kamu mau terima. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong sakit dan tidak ada buktinya bahwa kamu sakit, kamu akan diinterminate dan pulang Indonesia. Dan saya tidak menginginkan itu. Iya. Paham? Ya, Miss. Iya. Iya.
Miss, itu tuh kalau misalnya saya dioperasi gitu, misalnya suruh dioperasi, itu saya bayar semua apa? Kan kita ada asuransi ya, misalnya. Nah, dari situ, karena tadi seperti yang saya bilang, makanya kamu harus ngecek dulu. Setelah tahu apa yang terjadi, baru kamu kasih tahu majikan. Setelah itu, biayanya itu ditanggung asuransi, tapi tetap majikanmu yang harus bayar dulu. Jadi kenapa saya bilang kamu harus bawa uang untuk yang pertama kali, untuk mengetahui sakitmu apa dulu sebelum diputuskan untuk dioperasi. Ngeri. Iya, paham, Miss. Makasih banyak ya, Miss, udah ngedengerin dan udah ngasih solusi ke saya ya, Miss. Iya, dan kamu saya ngeganggu ya. Gak apa-apa, sayang. Yang penting kamu dikuatkan, jangan berpikir aneh-aneh. Ingat, penyakit itu berasal dari hati. Kalau hati kita tidak bersih, hati kita sering sakit, maka kita akan gundah gulana. Karena itu lebih baik berhati-hati aja, ikhlasin aja apa yang terjadi. Karena saya juga pernah sakit hati sama ibu saya, walaupun ibu saya itu maksudnya baik, tapi kita penerimaannya jelek. Tapi kalau ibu gayanya mewah, gayanya wah, padahal hasilnya utang dan kamu yang bayar, itu yang harus dibicarakan baik-baik. Jadi kamu bukan sapi perahan dan kamu bukan ATM keluarga, kamu berhak memiliki keluarga yang bahagia. Ngerti? Iya, kemarin tuh saya tuh coba ngobrol sama kakak saya, kakak sepupu gitu ya. Saya tuh ngobrol sama dia ya, minta solusi gitu. Nah, terus mungkin kakak sepupu saya tuh ngobrolin mama saya, maksudnya ngomongin gitu, kasihan gitu. Dia kan takutnya sakit atau apa-apa. Dia kan juga pengen pulang, kasihan, diomongin gitu. Nah, terus mama saya nelpon saya lagi, marahin saya lagi, katanya, bang, utang segitu aja, katanya, ngomong-ngomong ke saudara, katanya, kayak utangnya ratusan juta, ngomong kayak gitu, malah ngomelin saya kayak gitu lagi. Saya nggak jawab aja, Miss, saya diem aja. Nggak bisa jawab saya, Miss. Ya udah, nggak apa-apa, ikhlasin aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Karena berkat Tuhan itu mengalir bagi kita yang ikhlas, ya. Iya, Miss. Semoga kamu disembuhkan dari penyakitmu. Iya, sayang. Makasih, maaf. Nggak apa-apa, sayang. Makasih solusinya ya, Miss. Iya, sayang. Iya, begitu. Kuat di sini ya, Miss. Yes. Oke, Papa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu curhatan beberapa hari ini itu tentang keluarga dan keluarga yang menjadikan kita sapi perahan. Apakah Miss Yuni percaya? Saya percaya, Mbak. Saya percaya. Karena memang ada beberapa keluarga yang itu menjadikan salah satu anggota keluarganya ada di Hong Kong ini sebagai sapi perahan. Jadi kok gitu ya, Miss? Ya kurang tahu, itu hak orang masing-masing. Saya tidak berhak untuk mengomen itu orang. Jadi ada beberapa orang yang uangnya itu habis buat keluarga, tapi ada orang yang. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.